Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat. Kanan kiri setelah sholat fardu. Kalau istilah sunnah, sunnah artinya suatu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya belum menemukan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi atau sunnah para sahabat kalau mereka setelah sholat mereka saling bersalam-salaman. Tapi kita mosok ono takok, dalile apa nak bar salat salaman? Hadise ono to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek itu. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Terus ditakoki wong dalilnya apa orang habis sholat salaman. Saya itu cangkem elek zaman pondok nganti dadi Ustaz cangkem elek. Wong ditetir nang omah ra iso dene. Coba iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis sholat, boleh enggak ke kamar mandi? Misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam tak nyalain HP. Yang butuh kamar mandi, kamar. Oh berarti sing ora oleh itu salaman mbek wong mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, gak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi aja. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus ngono-ngono itu di tengah-tengah itu rakan naik, itu cangkem melek. Maksudku ini loh. Kowe lah tak warai hujah iku menawa ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya si kowe terusno karena ini mau. Ya dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus arep nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, wah. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darane ke rapi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus diluruskan. Sampai yang ngono naik boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib tak payu pengajian, ijek tirakat kan. Tirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik, tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal akhirnya orang payu. Ya kan orang boleh lah menjaga harga diri itu boleh kan, harga pas-pasan kalau nggak dijaga kan jatuh sah. Aku dikonco goblok ra karuan. Itu tiang musyawarah mungkin habis musyawarah mesti ngomong ngene Pak aku. Sakjane kalau wae iso Gus, kepen ngerteni Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawadhu tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawadhu saya tetap tanya jenengan. Amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, gue jogo alimku, mulane aku tetap jawab. Mergo nek iso jawab jenenge bodoh. Mangkel ngomong. Lah ya gue jogo alimku tak jawab. Mergo aku nek iso jawab jenenge jogo bodoh. Wah, repot sama mineral mau repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana Abu Al-Bukhari wa Al-Bukhari. Kalau pola Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis riwayat Bukhari. Sesuatu wasofahal Albani. Waduh. Kalau Albani barang ribet kan. Ribet ya.
Cara kula urip ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar apa. Nggih cara kula urip sanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang. Mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Jadi sudah jelas hadis Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang. Malam yakun isman asal tidak ya urip wis gampang ae. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus boleh hadis ini Bukhari. Apik dia nyate mbek ngemi. Aneh-aneh. Apik di Rabi Zainab mbek istri sing gelem aneh-aneh. Kalau mau repot-repot. Mbak-mbak yang ngono apik di untuk ustaz mbek adalam sing gelem mau repot. Wah, milah malah kecewa napa? Kecewa. Kalau di konco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi di Jamaliha wa Malia wa Hasabia. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter. Gelem gak kira-kira begitu? Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis bar. Kagak repot. Ya amal ya gitu, pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro sarahuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang, asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nugget? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba. Kamu janjian sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak ngoff-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, janjian demenanku, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang menentukan itu status fikih. Ora tau ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu.